Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Igel O7. Pada video ini saya akan melanjutkan bacaan buku yang ditulis oleh Bapak Renal Kasali dengan judul Self Driving. Oke, pada kali ini kita akan masuk pada bab 5. Selamat mendengarkan. Bab 5. Dua jenis pengemudi. Bad and good drivers. Poin pertama. Bad drivers. Sopir ugal-ugalan. Poin kedua, good drivers. Poin ketiga, latihan assertiveness. Poin keempat, berpikir dalam kotak. Langsung saja kita mulai. Bab 5, dua jenis pengemudi. Bad and good drivers. Ada bad and good passengers, ada pula bad and good drivers. Setiap bibit akan menemukan pokoknya. Tanpa terapi, bad passengers hanya akan berubah menjadi bad drivers. Oleh karena itu, kewajiban para pemimpin dan pendidik mempersiapkan perubahan positif dari benih-benih loser yang melekat pada kader-kader atau peserta didik di bawahnya. Seorang siswa yang belajar dari orang tua atau guru-gurunya yang menyandang karakter loser dapat menjadi manusia pecundang yang menyakitkan masa depan bangsanya. Jadi, langkah pertama adalah membersihkan benih-benih bad menjadi good, atau benih yang buruk menjadi benih yang baik. Lalu melatih mereka dengan keterampilan memimpin agar menjadi good drivers atau pengemudi yang baik. Saya tentu tak bisa menceritakan semua teknik transformasi yang telah saya kembangkan di sini. Tetapi Anda bisa berkunjung ke rumah perubahan dan mengirim Sheng leader atau pemimpin perubahan Anda ke tempat itu untuk melihat dan belajar hal-hal dasar yang kami kembangkan. Ini menjadi penting, mengingat teknik-teknik ini tidak bisa diberikan atau dijalankan oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan menguasai human behavior, sikap manusia, dan memegang teguh nilai-nilai dan etika. Anda tentu bertanya apa bedanya bad drivers dan good drivers. Bisa lihat contoh gambar ini. Ini adalah contoh dari gambar antara bad drivers dan good drivers. Poin pertama, bad drivers atau sopir ugal-ugalan. Benar, bad drivers dapat diumpamakan sebagai sopir ugal-ugalan, sopir tembak yang tak terlatih. Ingatlah, the first class car membutuhkan the first class drivers. Pada setiap self yang memiliki inteligensi yang tinggi dibutuhkan pengemudi berkualitas tinggi pula. Orang-orang yang terlatih akan tahu menempatkan diri, kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Ia harus tahu kapan harus bergerak maju dan kapan harus mundur. Sehari-hari mungkin Anda banyak menemukan orang-orang hebat yang tidak berada di tempat yang tepat. Ia adalah seorang good driver, tetapi ia dikelilingi oleh pembantu-pembantu dan teman-teman yang buruk, yang asal bicara, asal bertindak. Mereka cepat bergerak, berinisiatif tinggi, tetapi selalu menimbulkan masalah. Kata-katanya tidak dipikirkan sebelum diucapkan. Niatnya belum tentu tulus. Di dunia politik, pada awal-awal transformasi ini, amat mudah kita temui orang-orang seperti ini. Saya tidak tahu persis luka batin macam apa yang membuat mereka mempunyai mulut yang busuk, yang senang menyakiti hati rakyat. Tetapi, bila pemimpin-pemimpin partai mendiamkan dan tidak menerapi mereka, saya khawatir hal-hal ini dapat dipelajari oleh para kaum muda
dan akan dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat. Namun, saya berkeyakinan ada rasa sakit hati yang tak terkendali di orang-orang seperti ini, atau ada kebiasaan menyakiti yang sudah terbentuk dan tak pantas dipertontonkan. Salah satunya yang menjadi berita heboh ketika seorang kandidat dokter dengan lantang menyebutkan Prabowo titisan Tuhan. Anda tentu bisa meralatnya, tetapi Anda tidak bisa memperbaikinya. Seperti seorang anak yang setiap marah menancapkan paku di batang pohon. Ketika ia kembali sehat, ia pun mencabut paku-paku itu. Pakunya lepas, tetapi lubang-lubangnya tetap ada di sana. Tentu saja Anda bisa berpendapat, pohon di panggung politik terlalu berlebihan. Tetapi di panggung terbuka, itulah kita bisa menilai. Orang-orang yang kita sebut sebagai bad drivers akan lebih banyak mengambil energi kita, mengajak kita menggunakan seluruh tenaga untuk melakukan keributan-keributan ketimbang langkah-langkah terhormat. Akibatnya, reputasi kita perlahan-lahan tergerus, semakin terpuruk, semakin tak dipercaya. Bad drivers adalah kumpulan orang-orang yang sakit hati, agresif, mudah tersulut kebencian, tak menentukan arah tindakannya, lebih mencari pembenaran ketimbang kebenaran, dan senang membuat alasan-alasan untuk menutupi kesalahan, kekalahan, atau kesalahan-kesalahan yang lain. Sopir ugal-ugalan ini akan membuat penumpang-penumpang, baik good passengers, belajar cara mengemudi kehidupan yang buruk. Mereka akan menjadi orang yang mencari pembenaran dan senang memancing keributan. Bad drivers bukanlah orang yang harus Anda jadikan teman. Selain harus dijauhi atau diterapi, mereka pantas dimasukkan ke dalam lemari es yang mampu meredam tindakan mereka. Lemari es itu adalah tempat mereka disembunyikan, termasuk untuk membekukan aktivitas mereka. Silakan tafsirkan sendiri apa yang saya maksud dengan lemari es. Anda bisa menafsirkan sebagai dibekukan, dipisahkan, dipensiunkan, dinikan, diberi mainan yang membuat mereka keasikan, dikeluarkan atau disembunyikan. Yang jelas, mereka tidak bisa dibiarkan ikut memimpin atau memberi saran-saran sebelum diperbarui, diterapi. Mereka hanya dapat dilibatkan kembali setelah lulus dari proses terapi diri. Sebuah proses yang harus dimulai kembali seperti kita mentransformasi bad passengers menjadi good passengers. Sejatinya, hanya mereka yang lolos dalam proses terapi itulah yang dapat dibina menjadi drivers. Jadi tidak ada pelatihan yang dapat diberikan kepada bad passengers selain pelatihan terapi diri untuk membersihkan elemen bad dari karakter mereka. Tentu saja Anda bisa menjalankan self-healing atau penyembuhan alami yang datang dari dalam diri sendiri. Anda juga bisa mengirim mereka bersama-sama dalam satu tim untuk saling membangun di rumah perubahan. Kesalahan terbesar perusahaan adalah, yang pertama, merekrut orang yang menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam organisasi semata-mata karena kualifikasi akademis dan skill mereka tanpa menilai karakter dasarnya. Kedua, memberikan pelatihan-pelatihan leadership kepada seluruh karyawan tanpa mempertimbangkan apakah mereka lolos terapi self atau tidak. Bila melakukan itu semuanya, maka Anda hanya akan menyiapkan bom waktu, menjadikan organisasi penuh intrik dan konflik, tidak efektif, dan banyak mengurus hal-hal yang tidak penting. Ada kalanya ini terjadi karena organisasi memberi ruang yang besar pada orang-orang yang tak memiliki kompetensi untuk duduk di jajaran puncak, dan mereka memerlukan konflik untuk membuat dirinya terus-menerus berkuasa. Ini adalah gambar dari bad passengers mendapatkan self therapy agar menjadi good passengers
sehingga dapat menjadi leadership dan managerial skill, sehingga menjadi good drivers. Perlu dipahami bahwa tidak ada pelatihan yang dapat diberikan melalui jalur di bawah ini, dari bad passengers menjadi bad drivers. Pelatihan seperti di atas hanya lazim diberikan oleh organisasi-organisasi pembangkangan, organisasi-organisasi penekanan, pemberontakan, organisasi massa yang dibiayai oleh nilai-nilai yang bersifat negatif untuk menghancurkan kekuatan kelompok-kelompok mapan. Biasanya organisasi seperti ini dibesarkan oleh paham-paham dialektis Marxisme yang mempertentangkan dua kelompok yang berhadapan. Namun harus diakui, banyak perusahaan dan institusi publik yang tanpa menyadari melakukan hal ini. Maksud saya, orang-orang yang berpotensi menjadi bad passengers diberi pelatihan-pelatihan manajerial, dan leadership tanpa menerapi mereka terlebih dahulu, atau tanpa memberikan landasan nilai-nilai yang sehat terlebih dahulu. Good drivers. Siapakah yang saya sebut dengan good drivers? Anda bisa menyebut mereka dengan banyak nama. Apakah mereka intrapreneur, profesional, admirer, CEO, pengusaha terpandang, value add manager, dan sebagainya. Saya akan mengajak Anda membaca pertemuan yang saya lakukan dengan orang-orang gila yang terjadi di Semarang pada tahun 2012 dalam box berjudul Pertemuan Orang-orang Gila. Mereka adalah orang-orang yang gila berbagi, meski orang lain lebih memilih tak melakukannya. Oleh karena itulah motif mereka disebut sebagai unreasonable. Di tangan mereka, batu berubah jadi emas. Perusahaan yang buruk tumbuh positif, aset-aset perusahaan berkembang. Aset perusahaan berkembang pesat, kepercayaan tumbuh baik, pelayanan meningkat, dan reputasinya diakui di mana-mana. Di tangan mereka, pemerintahan daerah maju pesat, kesejahteraan rakyat tumbuh. Mereka menggusur tetapi tidak meminggirkan kaum miskin, memimpin dengan welas kasih. Good driver adalah seorang inisiator, tokoh perubahan, dan mampu menjadi role model bagi banyak orang. Namun, bagaimanakah melatih seseorang menjadi good driver? Ini adalah proses yang panjang. Tentu saja Anda perlu membekali mereka dengan aneka kompetensi agar mampu mengambil keputusan-keputusan strategis dengan cepat. Banyak pembekalan yang harus diberikan sedari muda. Namun, hard kompetensi saja tidak cukup. Mereka juga perlu dibentuk melalui serangkaian kegiatan yang mematangkan kepribadiannya. Mereka perlu berlatih cara-cara menghadapi tantangan-tantangan baru dan menghadapi keluar dari zona nyaman. Mereka juga perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan cara berpikir kritis dan kreatif agar cepat membaca peluang dan mampu hidup dalam alam yang bergejolak dinamis. Poin selanjutnya, latihan assertiveness. Salah satu cara untuk melatih seorang good passenger menjadi good driver adalah dengan memberikan keterampilan assertiveness. Walaupun menurut kamus assertiveness diterjemahkan sebagai ketegasan, ia mempunyai banyak arti. Saya sendiri lebih senang mengartikannya sebagai seni bertutur kata. Menampilkan gerak isyarat yang menunjukkan ketegasan, namun tetap bersahabat. Maksud saya, tanpa mengabaikan hak orang lain, ingatlah, kita memerlukan suasana yang win-win, bukan win-loss, apalagi loss-loss. Untuk jelasnya, Anda bisa membaca kolom saya yang pernah diturunkan di Jawa Post yang berjudul Assertiveness. Cobalah berlatih Anda menjadi manusia yang lugas,
tegas namun tak menyakiti orang lain. Jadi secara garis besar, kita bisa membedakan dua tipe manusia, yaitu manusia passenger dan manusia driver. Maka kita juga bisa membedakan sebagai manusia pasif dan manusia agresif. Mungkin manusia menjadi pasif karena tak berani memperjuangkan hak-hak pribadinya, bukan haknya untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi seakan-akan ia hanya menghargai hak orang lain dengan mendengarkan, tanpa berbicara, apalagi memperjuangkan haknya. Manusia yang agresif bisa terjadi karena tidak menghargai hak orang lain, dan sebaiknya sangat mementingkan hak-hak pribadinya. Ia menampilkan segala keinginan personalnya secara terbuka, namun mengabaikan atau kurang menghormati hak-hak orang lain. Di antara keduanya terdapat karakter lain yang disebut pasif agresif dan assertiveness. Pasif agresif adalah ibarat Anda antre di sebuah loket untuk membeli tiket. Anda sudah berada di antrean ketiga dari depan. Tiba-tiba seseorang datang dari luar antrean dan berdiri persis di depan Anda tanpa permisi. Apa yang Anda lakukan? Orang pasif, meski kesal, diam 1000 bahasa. Haknya dirampas, dia mendiamkan. Orang pasif agresif juga kesal, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya secara terbuka. Ia hanya agresif terhadap dirinya sendiri, ngomel tanpa ditujukan secara langsung pada orang yang mengambil haknya. Maka sikap yang paling baik sesungguhnya adalah asertif. Di sini Anda dilatih berbicara secara terbuka, menyampaikan unek-unek dan hak Anda yang diambil orang lain agar dikembalikan. Namun dengan seni yang tinggi tidak akan merendahkan martabat Anda maupun orang lain. Malah mereka dapat menerima dengan respek karena Anda menegurnya dengan cara yang halus, santun, dan tidak menyakiti perasaannya. Berikut adalah gambar dari agresif dan pasif agresif. Passenger pasif menjadi driver aktif. Seorang yang driver aktif pasti agresif dan assertiveness. Sedangkan passenger pasif orangnya pasif agresif dan pasif submisif. Itulah sebabnya assertiveness perlu dilatih. Ini bukan sekedar bahasa, melainkan juga perasaan dan kedewasaan. Kepercayaan diri dan gestur atau bahasa isyarat gerak. Melalui latihan itu, Anda dibangkitkan kesadaran diri atau self-awareness, self-respect, kemampuan bernegosiasi, membaca isyarat, mengurangi agresivitas, memperbaiki tone dan komunikasi. Poin selanjutnya, berpikir dalam kotak baru. Pada tahun 1960-an, para ahli mengajarkan cara berpikir out of the box untuk melatih para eksekutif mencari cara-cara baru. Pada masa itu, hingga akhir abad ke-21, dunia relatif stabil dan predictable atau dapat diramalkan. Praktis, belum banyak hal baru yang berhasil ditemukan. Menjelang akhir abad ke-20, suasananya sudah banyak berubah. Banyak hal baru bermunculan. Uang pun berubah dari fisik menjadi uang digital, mengakibatkan ia bergerak begitu cair dan cepat. Demikian pula dengan berita, surat kabar, dan informasi. Benda-benda baru bermunculan. Batas-batas negara pun pupus, menjadikan kita warga negara dari sebuah komunitas global. Semua itu terjadi karena manusia dilatih untuk berpikir keluar dari kotaknya. Orang-orang yang dilatih menjadi driver diajak keluar dari kotak masing-masing. Mungkin Anda pernah belajar menghubungkan 9 titik pada bujur sangkar di bawah ini. Anda diminta menghubungkan ke 9 titik itu dengan 4 garis lurus tanpa mengangkat pena Anda di atas kertas. Perhatikan gambar diagram 9 titik di bawah ini.
Silahkan dicoba. Walau kadang Anda merasa itu hampir mustahil, masalahnya ternyata sederhana saja. Anda merasa titik itu adalah titik, yaitu penutup kalimat. Ujung dari pengalaman Anda, itulah pagar pembatas yang membuat Anda merasa harus masuk kembali ke dalam. Sekarang cobalah berani keluar. Titik itu bukanlah titik seperti titah ibunda saat Anda belum memegang mandaritas kehidupan atau belum dewasa sepenuhnya. Masih ingatkah kata-kata ibunda Anda berikut ini? Ibu bilang begitu, titik. Anda pun belum berpaling, Anda pun berpaling masuk ke dalam rumah dan memeluk selimut nyaman Anda, membatalkan argumentasi untuk tetap pergi bersama teman. Ibu bilang, titik adalah sebuah batas yang membuat Anda merasa harus balik kembali ke dalam. Anda tak berani berjalan keluar pagar, keluar dari titik itu. Padahal titik-titik itu hanyalah gambar imajiner yang tak berarti apa-apa selain sesuatu yang harus dihubungkan. Tak ada yang melarang Anda untuk pergi keluar dan kembali. Sekarang cobalah kembali. Dengan berani keluar atau memulainya dari luar sama sekali. Mungkin Anda akan menemukannya seperti gambar berikut. Berani keluar dari kotak atau titik pembatas adalah latihan awal seorang passenger untuk menjadi seorang driver. Ingatlah, seorang driver adalah orang yang harus tahu jalan-jalan di luar jalan yang biasa ditempuh orang lain. Karena itulah ia harus memiliki kemampuan mencoba jalan-jalan baru, keluar dari jalur-jalur utama, mengambil risiko tersesat tanpa harus melanggar hukum. Maka ia pun mengenal peta besar, biasa melihat dari luar maupun dari dalam. Inside out, inside in. Namun, apakah itu box atau kotak dalam thinking in new boxes? Sama seperti titik yang bukan pembatas, maka kotak adalah paradigma, pendekatan, cara, jalan yang biasa kita tempuh, kategori, klasifikasi, terrifying, pandangan, kebiasaan, sebuah model mental. Ya, itulah kotak. Sebuah cara berpikir. Pada abad ke-21, Luc de Brabendere dan Alan ini tahun 2013 memperkenalkan konsep thinking in new boxes. Ini disebabkan oleh banyak hal yang telah ditemukan oleh manusia, sehingga ruang bagi Anda untuk menemukan sesuatu yang benar-benar baru sungguh terbatas. Karena itu, yang dibutuhkan adalah cara baru dalam memandang segala hal yang sudah eksis atau ada. Jadi, mengubah cara pandang itu penting. Misalnya saja, ia mengajak Anda membayangkan seakan-akan perusahaan atau pemerintahan yang Anda pimpin telah benar-benar lenyap. Mulailah dari awal. Berpikir dengan cara-cara baru itu akan memudahkan seseorang berubah dari passenger menjadi driver. Maka milikilah paspor untuk menjalani isi dunia ini. Lihatlah Indonesia dengan kacamata baru dari dalam, kiri, kanan, dan luar. Pandanglah Indonesia dengan segala potensinya dengan cara-cara baru. Tanpa kemampuan melihat dengan cara-cara baru, Anda tak bisa menjadi change driver atau pengemudi perubahan. Berikut ini adalah sebuah kutipan dari Trihatma Kusuma Halima, seorang entrepreneur dan founder Podomoro University. Kata-katanya yang sangat baik wajib kita ikuti. Saya kasihan melihat anak-anak kita yang sesungguhnya bisa menjadi lebih hebat, tetapi kurang dipercaya orang tua. Berikan kepercayaan, tantangan, dan dukungan.
maka mereka dapat menjadi lebih hebat lagi. Jangan kekang, hambat atau jadikan mereka passengers. Oke teman-teman, itulah kutipan di akhir bab kelima dari buku Profesor Renal Casale Self Driving. Kita akan melanjut pada bab ke-6 di episode selanjutnya dengan judul Self Discipline atau disiplin diri. Sekian dan terima kasih.